Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Tuhan baik ya, kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali. Puji Tuhan, mari siapkan hidupmu. Kita mau menerima Roh Kudus di tempat ini, di setiap hati kita. Sebab Allah yang kita sembah, Dia ada di tempat ini. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita muliakan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah
Jesus. Raja kemuliaan Yesus, sumber pengharapan kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, Kau layak Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Roh Kudus. Kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang mensadikan Engkau hai Yakub, yang membentuk Engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatku. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Punya Yesus cukup. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi setiap kami. Sempurnakan dan penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kami datang ke sumber yang tepat. Dan hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan beban berat, sakit penyakit, kami percaya kami datang kepada Pencipta kami. Dan Tuhan yang akan memulihkan hati kami, Tuhan yang akan memulihkan jiwa kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, ini bagian-Mu Tuhan. Terjadilah dalam kehendak-Mu. Semua kami yang datang, kami bersuka cita, sebab Engkau penebus dan juru selamat kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua kami siap untuk memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang siap dengan sukacita, Bapak memuji Tuhan, sama-sama sorakan. Amin.
Mari tambah musik tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya sehingga kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau dalamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, indah wajah-Mu. Mari cepat Tuhan nyanyikan ini pujian dari sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau dalamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih, kami sangat merindukan Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, seperti dengan Maria datang dan mengurapi kaki-Mu dan menyeka dengan rambut dan meminyaki Engkau kepala Engkau Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh
Maria itu bau harum Tuhan. Atau dulu di bawah kaki Tuhan seperti dengan Maria dan Marta terus dalam keadaan yang sibuk. Dalam keadaan sibuk ada pengeluhan di dalam. Lalu dia katakan kepada Yesus, Guru, suruh Maria untuk menolong aku. Tapi Yesus katakan kepada Marta, Marta, kau sibuk dengan segala perkara. Tapi satu hal yang terbaik, Marta telah menerima yang terbaik. Mari kita masing-masing disiplin hidup kita untuk kita ada di hadirat Tuhan. Alami rangkulannya, alami Tuhan kasihnya, alami hubungan dengan Dia. Karena itu suatu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Bapak, terima kasih pujian ini mengingatkan kami untuk kami benar-benar Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir ini kami sungguh-sungguh Tuhan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan saja kami ada dalam hadirat Tuhan, tapi hadirat Tuhan atau Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga kami percaya kami boleh mengalami banyak pergumulan, boleh mengalami Tuhan masa-masa yang sulit nanti di depan kami, mengalami masa yang penuh dengan kekerasan bagi kami. Tapi kami tidak pernah takut karena kami tidak sendiri berjalan. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bapak, terima kasih, dan kami percaya kami telah memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya firman berkata Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kalau Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu, Engkau tahu setiap kebutuhan umat-Mu yang hadir saat ini, baik yang kecil sekalipun sampai kepada yang tertua di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tahu setiap jeritan hati kami, setiap keinginan hati kami, setiap Tuhan kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Hamba percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah, dan Injil itu waktu disampaikan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dimerdekakan. Tuhan, yang ada di dalam Tuhan Yesus berbagai persoalan hidup kami, percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami terus mampu melewati semua tantangan hidup, dan kami akan keluar menjadi pemenang. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati kami, sehingga Tuhan benar-benar kami mau menerima sesuatu yang berharga, yaitu firman Allah, dan tidak akan berlalu bersama, dan tidak akan pernah bisa binasa itu bersama dengan dunia ini. Dan kami terima itu sehingga kami terus sibukkan hidup kami terus diubahkan dari hari lepas hari, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan dalam nama Yesus. Kami sudah siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom, 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 Yesus dasar. Sekali lagi shalom. Shalom, 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 Yesus dasar. Saya minta supaya kita semua fokus, dan hari ini saudara, saya judul khotbah saudara, Roh Kudus lebih dari apapun. Roh Kudus lebih dari apapun. Roh Kudus lebih dari apapun. Kenapa sampai saya katakan Roh Kudus lebih dari apapun? Karena saya percaya saudara, Roh Kudus itu pribadi Allah yang betul-betul saudara, dia lebih mengasihi saudara daripada saudara mengasihi saudara punya diri sendiri. Artinya begini saudara, Roh Kudus itu lebih daripada kasih istrimu kepada suaminya, kasih suami kepada istri, kasih anak kepada orang tua, atau kepada adik kakak yang lain saudara. Itu kasih Roh Kudus itu punya kasih lebih dari itu. Kenapa saudara? Karena kasih saya dan istri, contoh saya dan istri punya kasih terbatas. Terbatas dalam arti bisa saja kasih saya dan ibu bisa terbatas dalam arti bisa saja satu saat istri meninggal, saya tinggal sendiri. Kan begitu. Begitu pula saya meninggal, istri tinggal sendiri. Berarti kasih itu ada batasnya saudara. Tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia menyertai kita di dunia ini, maka dia akan menyertai kita sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan dia. Nah, ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara, kita harus mengerti. Sebab begini saudara, semua janji Bapa itu, sekali lagi, semua janji Bapa itu adalah harga diri Bapa.
Saudara bisa paham saya punya? Semua yang di Roh Kudus berbicara itu adalah harga diri daripada Allah, ada daripada Roh Kudus. Sehingga semua yang dijanjikan itu pasti digenapi. Sebab kalau tidak digenapi, betapa harga dirinya itu sangat diragukan. Sekali lagi, saudara, semua janji Bapa itu saudara berhak menerima. Tapi kalau saudara harus menerima Roh Kudus lebih dulu. Menerima Roh Kudus. So, kalau Roh Kudus engkau tidak terima Roh Kudus, engkau berdoa dan minta sesuatu daripada Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan kasih. Karena begini, saudara, di dalam Lukas kalau tidak salah tuh, Lukas pasal yang sebentar, ya, Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba tolong bacakan. Bapa manakah di antara kamu, Ya. jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bayangkan saudara, Bapak yang jahat saja waktu anak-anak minta ikan, tidak mungkin kau kasih dia ular. Betul? Atau dia minta telur, kau kasih dia batu. Kalau kau yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik bagi kau punya anak-anak, apalagi Bapak di surga. Bapak di surga, dia berikan apa saudara? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu pribadinya, dia kasih dia punya hidup bagi saudara. Saudara bisa paham ini? Amin. Tuhan itu kasih dia punya hidup Pak Ketom. Jadi kalau Ketom paham ini saudara, Ketom paham ini semua janjinya itu tadi saya katakan saya sentil kembali di Yohanes 14 ayat yang ke-17 itu. Di situ saudara, dunia tidak melihat dia dan dunia tidak coba tolong bacakan. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, Ya. sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, Tetapi saya dan saudara mengenal dia, sebab dia menyertai kamu sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. dan akan diam di dalam kamu, saudara. Akan diam di dalam kamu. Ini sesuatu yang coba saudara terimakan dengan logika, terima sesuatu dengan tuntunan Roh Kudus, saudara. Saudara bukan orang biasa. Saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bukan orang biasa, saudara. Saudara anak Allah. Saudara orang-orang berkerajaan. Karena kita katakan kamu adalah imamat yang terpilih, bangsa yang apa? Bangsa yang rajani, umat yang coba baca ayat itu, tolong satu kekasih yang sudah dapat tolong bacakan itu. Saudara, jadi kita ini umat yang berkerajaan dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Coba tolong. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, Imamat yang merajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang Tolong ajaib. tampilkan di, 1 Petrus 2 ayat 9. Coba tolong tampilkan saudara. Nah saudara, berarti saudara yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan lahir baru saudara, dan saudara telah diakui di surga. Kemarin saudara kita hari apa itu yang kita ke pantai saudara? Jumat. Itu ada 3 orang saudara, ada 3 orang yang pada saat itu kita sama-sama dengan mereka di sana dan mereka sebelum dibaptis kasih pengajaran untuk mereka dan doakan putuskan semua dosa-dosa turunan, semua dosa-dosa dari nenek moyang segala dosa. Saudara lihat itu, saudara ada jari ya, saudara lihat, ada bayangan saudara. Lihat itu, saya bilang kalian 3 mendengar, waktu kalian 3 dengar bahwa pada saat itu saudara, surga berdempik sorak. 1 orang saya bertobat, surga berdempik sorak. Apalagi saudara, apalagi ini 3 orang itu malaikat surga dan semua penghuni surga itu berdempik sorak karena 3 orang kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara bilang bayangan, saya punya tangan juga ada, Bapak tangan, coba kasih minggir, coba kasih itu.
Kalau cuma bayangan, saya punya tangan tinggi, itu adiknya juga punya tangan tinggi, lalu bapak punya tangan, kan bisa juga ada sobat. Tapi dia ini saudara disiapkan khusus. Dia setelah itu malam itu langsung dia berangkat ke Ambon untuk kuliah di sana. Dia ambil kebidanan ya, perawat di sana. Dan mereka ini saudara tinggal di kampung mereka sendiri, dan kampung mereka itu sangat fanatik sekali. Pokoknya semula ada lain daripada gereja, bahwa Usileni yang juga sekarang jadi pejabat dan dia punya anak dua, satu yang sudah baptis dengan dia punya kakak. Kakaknya ini pernah saya tuntun dan saya baptis, dia keluar dari baptisan langsung dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa saudara. Dan mereka yang sementara bergumul, suaminya itu pemabuk yang luar biasa, tapi sekarang dia sudah mulai stop pemabuk, dia sudah mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Karena saudara itu siapa dia? Nuh. Saudara, Nuh memberitakan firman Tuhan itu untuk orang bertobat itu berapa lama? Berapa lama? Berapa? 120 tahun. Berapa yang bertobat pada saat itu? Halo? Tidak ada. Sehingga ada yang bertobat. Cuma keluarganya saja. Istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga anak mantu. 120 tahun beritakan tentang pertobatan, tidak ada yang mau bertobat. Dan saya percaya zaman ini saudara, walaupun mereka ada cuma 2 keluarga di Watmuri, akan terjadi suatu pergerakan yang luar biasa. Amin. Akan terjadi perobosan yang luar biasa. Saudara, jangan saudara jemu-jemu terus berdoa dan menangis bagi keluarga. Hari-hari ini kita tidak ada jalan lain. Kita yang sudah selamat, kita tidak bisa selamat untuk diri kita sendiri. Kita harus berdiri bagi keluarga kita. Kita harus menangis bagi keluarga kita. Sehingga kelak nanti mereka tidak akan masuk dalam kekekalan yang sengsara untuk selamanya. Ada 2 kekekalan di balik kehidupan ini. Amin. Kekal di surga atau kekal di neraka? Surga. Siapa yang mau kekal di neraka? Coba angkat tangan. Pasti tidak mau. Siapa yang mau kekal di surga? Coba angkat tangan. Oh, kalau semua di surga lalu mau di mana? Di tengah-tengah. Saya kalau pakai tengah-tengah saudara. Kalau mau di surga angkat tangan saudara. Dan mau di surga itu harus ada tindakan ekstra. Harus minta Roh Kudus untuk tuntun hidup saudara dan saya. Karena begini saudara, di dalam Yohanes 14 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, tolong bacakan. Ini janji Bapa yang tadi saya katakan harga diri. Dan itu sudah terjadi saudara. 2000 tahun yang lalu, tinggal tunggu dia datang kembali. Coba tolong bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara percaya hal ini? Amin. Percaya hal ini saudara? Di surga atau belum? Sudah? Dia akan datang kembali atau saudara percaya dia akan datang kembali? Janjinya yang saya bilang itu harga diri pasti terjadi. Saudara mau suka tidak suka, tetap dia akan datang. Haleluya. Tetap dia akan datang saudara. Dan dia kalau datang dia tidak tanyakan dari raja manapun, presiden manapun, negara manapun, saudara, ini dia akan pernah tanya. Dia datang dengan kekuasaannya. Dan dia akan datang bukan sendiri, tapi semua bala tentara surga menyertai dia. Haleluya. Dan ini saudara, ini waktunya sudah sangat singkat. Jadi sekali lagi saudara, Roh Kudus lebih dari apapun dalam hidup saya dan saudara. Dia lebih dari saudara punya harta. Dia lebih dari saudara punya karir. Dia lebih dari saudara punya kepandaian. Dia lebih dari saudara punya kemampuan. Dia lebih dari saudara punya kekuatan. Dia lebih dari apapun. Dia lebih. Amin. Dia lebih dari semuanya saudara. Dia tidak pernah. Haleluya. Karena kehidupan ini saudara,
Segala kehidupan akan berakhir, tetapi Roh Kudus tidak akan berakhir, karena Roh Kudus itu adalah hal itu sendiri. Haleluya. Nah, kemarin saya janjikan bahwa bagi saudara dan saya bahwa itu sebabnya Roh Kudus ini pribadi yang tidak boleh didukakan. Roh Kudus ini adalah pribadi yang tidak boleh kotoran hujat. Nah, kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang menghujat Roh Kudus. Sehingga jangan sampai kita jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang hidup terus menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, saudara. Mari kita baca dalam firman Tuhan bersama-sama, Matius pasal yang ke 12 ayat 31 sampai 32. Saya minta dalam kasih Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Saya itu sampai hitung yang ketiga, kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat saja. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di dunia ini tidak dapat pengajaran dulu Bapak Ibu yang sama pribadi. Di dunia ini Bapak dan Ibu yang menghujat atau nona dan nyong yang menghujat itu tidak dapat diampuni. Di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang Yerusalem baru. Alias saudara masuk mana kalau begitu? Masuk mana saudara? Neraka. Jadi jangan saudara main-main saudara. Jangan main-main saudara. Kita serius hari-hari terakhir ini saudara. Kita tidak bisa lagi menerima pengajaran-pengajaran yang membuat kita terlalu terlena, membuat kita saudara ada di zona nyaman, sehingga kita tidak lihat bahwa ini waktu sangat mendesak kita untuk kita merebut jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mari saudara siapkan hidup saudara dan saya untuk mau dipakai oleh Roh Kudus untuk kita menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan. Karena Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, betul? Dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa dia tahu persis kalau orang tidak bertobat, orang Kristen atau semua orang yang tidak bertobat, lalu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, di tempatnya itu pasti neraka. Karena Yesus sendiri berkata bahwa lebarlah jalan itu menuju kepada kebinasan, tapi sempitlah jalan itu harus menuju kepada apa? Hidup yang kekal. Dan banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi sedikit saja yang masuk. Yakinkan bahwa saudara dan saya yang sedikit itu yang masuk. Amin. Amin. Itu berjuang. Yesus bilang berjuang. Yesus yang pun surga, bukan gereja punya surga, tapi Yesus pun surga. Bukan hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pendeta yang punya surga, tapi itu Tuhan Yesus sendiri punya surga. Dan dia katakan berjuanglah untuk masuk. Itu sebabnya kalau mau ambil keputusan saudara, seringkali saya tegas bahwa baptisan itu saudara, tadi kita sudah lihat, baptisan itu bukan perintah gereja, itu bukan perintah manusia, itu perintah Allah, perintah surga. Saudara bisa tahu dari mana perintah surga? Waktu ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau mendapatkan semuanya, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus bertanya kembali kepada mereka, saya bertanyakan kepada kamu sebelum saya menjawab, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Dari mana? Surga. Dari surga, saudara. Makanya waktu mereka katakan bahwa mereka berunding dan mereka tidak tahu, kalau kita bilang dari surga, kenapa kamu tidak melakukannya? Tapi kalau kita bilang dari manusia, semua umat ini yang ketemu kasih modal dalam doa akan lempar kita dengan batu. Mari kita pergi sambil kita tidak tahu dari mana. Itu sebabnya jangan engkau jadi anak yang cuma terbawa oleh perkataan manusia, lalu engkau terikat dengan itu, kalau tidak mengambil aku untuk dibaptis, saudara. Saya sudah, yang penting kami sudah beritahukan kebenaran sesungguhnya kepada kalian, saudara. Dan kalian tetap, kalau masih tetap dengan adat istiadat, saudara, dengan pengetahuan dan turun-temurun, saudara. Saudara, kan kadang-kadang orang bilang begini, kan baptis cuma 1 kali, saudara. Pertanyaannya, karena saudara tidak baca firman Tuhan. Coba saudara lihat dalam firman Tuhan, orang yang sudah baptis selam sekalipun yang mereka dibaptis ulang. Kan belajar, mesti belajar yang begitu, saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Kan ketemu nenek moyang dari dulu kan cuma baptis 1 kali saja. Kalau baptis 2 kali main-main Tuhan nggak nama.
Ya ampun, saudara. Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus saja mereka baptis ulang. Kan Petrus ketemu dengan murid-murid pada saat itu. Paulus ketemu dengan murid-murid saat itu. Kamu sudah menerima Roh Kudus. Lalu Petrus katakan bahwa mereka katakan kami belum pernah mendengar Roh Kudus, apalagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia tanya, baptisan mana yang kamu baptis? Baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes ya baptisan dari surga atau enggak? Baptisan dari surga. Tapi Yesus bilang, Paulus bilang kepada mereka, baptisan Yohanes adalah baptisan apa? Pertobatan. Tapi dia akan datang, akan membaptis kamu dengan apa? Roh dan dengan api. Dan pada saat itu dia baptis mereka, yaitu umpan tangan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Baptis ulang atau enggak? Baptis ulang, saudara. Apalagi saudara baptis yang tahu apa-apa. Karena firman Tuhan di dalam Markus itu kan jelas, Markus 16. Coba tolong bacakan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum, tapi siapa yang percaya lalu lakukan baru dia selamat. Coba tolong bacakan. Matius 6 ayat 15 kalau tidak salah. Matius 16 ayat 15. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang saudara, anak kecil datang kepada saya. Nah, anak kecil datang, umpama macam Yosua begini. Yosua Anum, bukan Yosua ini. Yosua Anum datang. Kemarin kan penyerang. Yosua Anum 1 tahun datang melalui. Yosua harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia bisa jawab atau enggak? Karena dengan mulut diselamatkan, kalau dengan hati dibenarkan, tapi dengan mulut mengaku, itu diselamatkan, saudara. Mesti ada pengakuan dari orang yang mau baptis. Harus ada pengakuan, saudara. Karena dengan hati apa? Orang percaya, tapi dengan mulut orang apa? Lakukan itu selamat, saudara. Mengaku itu selamat. Ini semua firman Tuhan terkait satu sama yang lain, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terkait satu sama yang lain, saudara. Dan tidak bisa kita pakai kita punya dalil pengetahuan teologi. Walaupun engkau punya pengetahuan teologi sampai sudah profesor juga, tapi kalau engkau tidak dituntun oleh Roh Kudus, engkau sangat bisa sesat. Sangat bisa sesat. Tapi kalau macam hamba Tuhan yang cuma sempunya titel, cuma kejadian, saudara. Jadi hamba Tuhan kejadian, saudara. Hamba Tuhan kejadian seperti dengan Musa, hamba Tuhan kejadian. Amin. Seperti dengan kami awal-awal semua hamba Tuhan kejadian, saudara. Tidak punya latar belakang pendidikan teologi. Tapi benar-benar, saudara, Gereja Betel Indonesia ini berkembang karena apa, saudara? Semua gembala-gembala, semua mereka semua tidak full time tapi part time, saudara. Karena mereka semua punya pengusaha-pengusaha yang berhasil. Semua pekerja-pekerja yang berhasil, dokter lah, ada dokter yang gembala, ada tentara yang sudah 3 bintang jadi gembala, saudara. Ada guru jadi gembala, ada apapun, pengusaha-pengusaha kecil besar semua jadi gembala. Nah ini yang disebutkan, dia bilang itu keluaran. Kejadian. Tapi kalau keluaran itu harus melalui sekolah teologi macam dan pendeta pendeta terakhir. Ya, memang master teologi, memang betul-betul ikut teologi. Kita baru saja kemarin itu kita selesaikan itu teologi. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara. Nah kita lihat saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang mendukakan dan menghujat Roh Kudus. Yang pertama, saudara, mari kita lihat. Yang pertama, kehidupan yang suka menyindir atau fitnah orang yang melakukan kebenaran. Saudara, Yesus waktu melakukan hal itu, saudara, dia menyembuhkan orang yang buta dan tuli sejak itu, saudara. Lalu ada sindiran. Kita lihat, saudara. Coba tolong buka dalam Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Ya, coba dia punya ajaran firman Allah yang hidup.
Tetapi ketika orang-orang Farisi mendengar mengenai mujizat itu, mereka berkata, ia dapat mengusir roh jahat sebab ia sendiri iblis, raja segala setan. Bayangkan saudara. Di situ ada dialog cukup panjang karena Tuhan tahu dong punya pikiran, Tuhan Yesus tahu dong punya pikiran dan dia banyak. Nanti saudara baca Yesus dalam Bersabda, saudara baca sampai selesai, saudara akan paham di situ saudara. Kan mereka menyindir. Pertanyaannya orang Farisi, orang Saduki ini orang beragama atau enggak? Beragama. Ahli Taurat itu orang beragama atau enggak? Beragama. Bayangkan orang beragama saudara. Ahli Taurat, orang Farisi. Bayangkan saudara. Tapi berarti kalau itu orang beragama, siapa yang menganiaya, siapa yang menyalibkan Yesus? Halo, siapa yang menyalibkan Yesus? Coba. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ahli Taurat. Yang menyalibkan Yesus bukan orang Romawi itu orang mengeksekusi. Tapi yang menghakimi, yang membuat sampai Yesus harus disalibkan siapa saudara? Ahli Taurat, orang yang tahu firman. Bayangkan ahli Taurat, saudara. 5 hukum Taurat, 5 kitab para nabi, iya. Itu mereka tahu sampai luar biasa. Mereka pelajari itu sungguh-sungguh. 5 kitab itu sangat mereka paham. Tapi karena mereka paham, Yesus bilang kalau kamu tahu Abraham adalah bapamu, berarti kamu tahu siapa aku. Tapi Yesus bilang aku dan Bapa itu satu. Mereka marah sekali. Kan begitu saudara. Pada sini terus terang ini, don't lihat mujizat perkara-perkara besar yang Yesus lakukan. Tetapi mereka tetap menuduh demikian kepada Yesus, saudara. Nah, yang kedua, saudara, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus diucapkan orang harus dipertanggungjawab. Saudara, kadang-kadang kita punya kata-kata sia-sia, kita keluarkan, maki orang, kutuk orang, atau pikir itu biasa saja. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, saudara, itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara punya kata sia-sia. Sebab dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan oleh Allah, dengan perkataanmu juga engkau akan dihukum oleh Allah. Hati-hati saudara. Ini lebih fokus kepada anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda, kadang-kadang saudara, kalau ada laki-laki yang tampan, tanya dia senang. Tapi kalau umpama laki-laki yang saya suka dia mulai jadi kalau itu laki-laki, itu semboleh saudara. Amin. Semboleh jadi, semboleh menjadikan itu tidak bagus saudara. Apapun dia saudaraku yang kekasih, karena cinta ini Tuhan yang taruh dalam saudara punya hati. Amin. Supaya betul-betul cari pasangan hidup yang serasi. Kalau pasangan hidup yang tidak serasi, saudaraku yang kasih, biar dia cantik, biar dia tampan, biar dia gagah, banyak uang dan sebagainya, saudara. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara, nanti saudara menangis setelah itu. Beta tahu mungkin tertipu. Tapi kalau sudah nikah, Kristen nikah berapa kali, saudara? Seumur hidup. Berapa kali? Satu kali saja. Kecuali mati baru kawin ulang. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini penting sekali bagi saya dan saudara, bahwa jangan kita dengan mudah untuk kita menceritakan orang punya kejelekan, karena saya dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cuma karena anugerah kita bisa ada dan kita bisa memperoleh semua. Nah, jangan kata sia-sia. Mari kita baca supaya meyakinkan bahwa ada firman Tuhan demikian. Ayat yang ke-36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan orang dibenarkan
Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Amin. Jadi saudara, kesempurnaan seseorang yang dilihat oleh Tuhan itu bagaimana saudara? Kesempurnaan seseorang. Alkitab dalam Yakobus, kita semuanya bersalah dalam banyak hal, tetapi orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Amin. Amin. Saudara mau sempurna? Amin. Jaga kata-kata saudara. Keluarkan kata-kata, berpikir lebih dulu baru keluarkan kata-kata. Kata-katanya nanti keluarkan, dia bisa terima atau enggak? Yang sampai dia bisa terima. Umpama kata-kata itu, Ose, cakap ini sekali, siapa suka Ose? Kan kadang-kadang kata begitu kan? Dulu kalau sentuh kebenaran kan bilang begitu kan? Begitu. Haleluya. Saudara, di dalam kebenaran saudara jangan coba bilang begitu kata-kata begitu kan? Saudara harus bilang, saudara yang kasih. Atau kalau saudara lihat perempuan yang cantik atau laki-laki yang tampan, saudara. Karena Alkitab bilang kalau ini dia dalam hati saja telah berbuat apa? Dosa. Tapi saudara bisa puji perempuan yang cantik atau enggak? Halo? Bisa. Bisa puji perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng atau enggak? Bisa. Bisa, tapi ya jangan menginginkan dia, saudara. Bisa kan? Begini, saudara. Satu ketika kita banyak dialog dengan hamba Tuhan, lalu mereka bilang, seandainya kalau perempuan yang cantik lewat, kan kalau semua tutup muka begini, lihat dia. Kalau kita mulai memuliakan Tuhan, terima kasih Tuhan ciptakan wanita ini cantik sekali. Amin. Berarti itu berdosa atau enggak? Tidak berdosa. Atau laki-laki yang ganteng dia lewat dan saudara, dia sudah pakai kacamata lagi, baru pakai dia datang dengan mobil yang mahal lagi, saudara, baru dia turun. Saudara, wanita lihat, cewek yang lihat, waduh, laki-laki yang tampan sekali, memang Tuhan ciptakan dia luar biasa. Itu dosa tanda? Tidak dosa. Kalau menginginkan dia, itu yang dosa. Kalau tidur sendapa sono, itu yang dosa, saudara. Jadi itu yang dosa. Tetapi kalau lihat perempuan yang cantik, sesuatu yang baik, kita banggakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan ciptakan kita semua itu sama, saudara. Dia ciptakan manusia itu serupa dan segambar Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi ini penting sekali. Cara untuk saya dan saudara sehingga kita tidak punya kata sia-sia. Aduh, hidup ini setengah mati sekali. Hidup ini sengsara sekali. Hidup ini, aduh hidup ini sengsara sekali. Saudara, bayangkan kalau kau bilang hidup ini setengah mati, saudara, berarti setengah dari bagian saudara mati. Bagaimana orang yang setengah bagian mati? Saudara pernah lihat orang yang setengah bagiannya mati? Stroke. Saudara pernah lihat? Kan jangan sempurna. Karena dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dengan ucapan pun engkau akan dihukum. Hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Saudara, kalau saudara dalam keadaan yang sakit parah, yang selamanya belum bisa disembuh, tapi terus engkau katakan bahwa saya telah sembuh. Setiap saat saya ajarkan, saudara, selalu saya ajarkan bahwa bangun pagi katakan ucapan syukur dari ujung rambut sampai di bawah telapak kaki, semuanya telah sehat walafiat. Walaupun kenyataan masih rasanya, tapi katakan terus sehat. Karena ini kesaksian kita waktu di Komsel Glory, ya. Di Komsel Glory, saudara. Itu saudara, ibu yang tadi pimpin pujian ini, saudara. Ibu ini, saudara, tiba-tiba dia perawat. Tiba-tiba ada satu benjolan muncul di bagian leher sini, bawah telinga sini, saudara. Dan itu membuat dia rasa sakit dan dia rasa terus. Dan dia waktu ada rawat orang yang sementara dalam keadaan sakit, saudara. Orang ini pernah sudah dioperasi, angkat itu benjolan itu. Tapi dia kambuh kembali. Lalu itu iblis mengintimidasi. Itu. Nanti begitu lagi. Nanti begitu lagi. Dia rasa takut. Karena intimidasi iblis ini. Dia kan berjalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak bisa dapat ditelan. Orang yang memiliki Roh Kudus dia tidak dapat ditelan. Amin. Lalu mulai ibu ini merasa dia setiap saat dia bilang, Tuhan saya percaya saya punya ini pasti dia sembuh. Saya percaya pasti sembuh. Dan dengan sembuh itu dia harus ambil tindakan. Apapun yang ditugaskan untuk dia tidak pernah menolak. Dia ambil semua
Itu. Tapi waktu itu karena ini masih sakit, dia pele dengan ini supaya jangan orang lihat bengkak di sini dengan rambutnya, karena rambutnya cukup ini. Apa yang terjadi saudara? Satu saat setelah dia melayani Tuhan, setelah pulang melayani Tuhan, dia rasain dia waktu rapat telinganya saudara, benjolan sudah tidak ada lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini kesaksian hidup saudara, ini kesaksian yang nyata, bukan main-main saudara. Haleluya. Jadi ini luar biasa saudara. Lalu pernah dia sendiri juga saksikan. Kami punya cucu Sucecet, itu seri saya seri punya anak saudara, anak perempuan yang tua saudara. Satu saat saudara, anaknya dia sakit demam berdarah ya. Demam berdarah sampai demam berdarah itu sudah puasa semua sarafnya dan dia sudah tidak bisa sembuh. Dokter ahli yang terbaik itu saudara, dokter anak yang terbaik itu sampai dia sudah menyerah. Lalu dia punya opa ini juga sudah bilang gini, om datang saudara, tolong doakan serahkan cucu ini. Lalu saya bilang begini, dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Lalu beta pergi ke sana, lalu beta bilang begini, ini Roh Kudus bicara dengan kuat sekali, panggil saya punya suami, karena suaminya ini pernah mabuk pukul bap mantu. Saya suruh panggil. Saya suruh panggil, dia punya suami datang, tapi dia bilang saya nanti mau bingkai coba opa ada di sini. Jadi apapun tidak jauh bapak tidak bisa kan jamaah ya. Suruh dia datang. Kalau sini laki-laki pemberani, kalau apalagi kalau semabuk, waduh dia lebih berani lagi. Itu ketua pemuda di kampung sebelah sini saudara. Itu ketua pemuda. Dan itu saya bisa main-main saudara. Dia datang saudara, waktu dia datang, beta suruh dia perintahkan dia, saya pergi polos pun kaki. Polanya bapak mantu pun kaki, dia polanya bapak mantu pun kaki, dia mana? Dan saat itu saudaraku yang saya berdoa dalam nama Yesus anak ini, Tuhan sembuhkan dia. Anak itu langsung sembuh. Dan anak itu sekarang sudah kelas berapa? Shirley? Sudah, bayangkan saudara. Ini suatu yang luar biasa saudara. Ini bukan cerita dongeng, ini nyata bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus arahkan kita untuk kita bertindak sesuai dengan apa yang Roh Kudus, pasti terjadi mujizat. Tanda-tanda yang pasti terjadi saudara. Mari kita lihat bagaimana permulaan rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Dan banyak mereka banyak buat mujizat tanda-tanda heran terjadi. Itu disebabkan karena apa? Doa. Bersekutu berdoa dan terus berdoa. Saya percaya di zaman ini kegerakan Roh Kudus akan bekerja 2 kali lipat. Amin. Tuhan bilang begitu. Hujan awan dan hujan air akan dicurahkan secara bersama-sama. Haleluya. Untuk saya dan saudara yang mau dipakai untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Saudara, satu seorang saya bertobat, di surga berarti di surga, apalagi kalau satu kampung bertobat. Amin. Amin. Apalagi satu keluarga bertobat. Nah, saudaraku yang kekasih, makanya sebelum Yesus naik ke surga dia memperlengkapi, dia ingatkan kembali murid-murid apa yang dia pernah katakan. Dan sebelum dia pergi dia bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan anak. Itulah karya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Dia tidak pernah akan bisa berakhir karena dia itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan kita sangat membutuhkan dia, kita sangat membutuhkan dia. Kita tidak bisa membutuhkan dia sesat-sesat saja. Kita membutuhkan dia setiap saat. Karena lawan kita, jangan saudara anggap dia main-main, dia lawan kita itu luar biasa saudara. Dan orang yang ketiga saudara, jangan terbiasa untuk dustai atau berbicara bohong, karena akibatnya itu fatal saudara. Akibatnya fatal. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Tolong bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Amin. Kita tak boleh main-main. Suami istri boleh sepakat, tapi sepakat yang terbuka dan katakan yang terbuka. Jangan mendustai Roh Kudus. Saya lebih tekan lagi suami istri yang sudah punya pendapatan, saudara, jangan saudara mendustai Roh Kudus dalam mengembalikan milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan, saudara. Mengembalikan dengan jujur. Biar saudara punya kebutuhan apapun, saudara, tapi milik Tuhan. Saya ini belajar dari mulai saya kenal Tuhan. Saya belajar mulai dari kenal Tuhan. Sampai satu ketika kami di Manado dalam keadaan tidak ada apapun. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini ada uangmu. Dan saya akan bawa ke gereja untuk kasih. Tapi kalau umpama sampai jam 12 petungan saya makan beta pakai uang ini. Beta pakai Tuhan punya uang ini lah. Beli anak-anak punya makan daripada beta minta-minta. Dan itu Tuhan kasih sebelum jam 12 ada 1 ibu yang datang bawa semua anak-anak punya makan. Dan saya tidak bisa pakai. Berarti uang itu tidak bisa pakai sembarang. Tidak bisa saudara hitung-hitungan dengan akan saudara. Itu milik Tuhan, harus kembali dengan wajar. Ayah anak-anak yang sudah, pemuda yang sudah bekerja, ingat ini baik-baik. Jangan saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan yang saudara-saudara, saya percaya saudara tidak akan bisa sendiri. Tidak bisa ada sampai saat ini. Makin saudara diberkati sebenarnya, makin saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara harus sungguh-sungguh, saudara. Sebab bukan cuma perpuluhan yang harus dikasih, ada juga bagian yang lain. Ada 10% untuk janda, untuk anak yatim piatu, begitu, untuk persembahan pembangunan gereja, dan itu saudara. Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa persembahan itu harus sampai betul-betul rasa sakit. Yesus mempersembahkan dia punya apa? Hidupnya. Kalau kita cuma mempersembahkan kita punya harta ini saja, kita tahan sampai waduh tawar-menawar saudara. Padahal saudara punya harta yang saudara simpan itu nyengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan membongkarnya. Saudara kemarin lihat itu ada satu video yang mantan anak mantu datang lalu dan dia punya pacar datang lalu pukul itu mama mati yang seumur macam mama Ina begitu, pukul kasih mati. Saudara. Jadi hati-hati, saya kasih ingat bagi kita, dan hidup ini jangan bersungut-sungut saudara. Kalau saudara bisa hari ini makan, mengucap syukur kepada bisa hari ini makan. Jangan bilang ibadah saya sampai ketus saya nggak ada pemakanan di rumah. Itu tidak boleh saudara. Kalau memang kita sudah sepakat bersama untuk kita lakukan ibadah saudara, jangan karena saya nggak ada makan saudara salahkan ibadah. Kan begitu. Mari kita lihat saudara dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 17 sampai dengan ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu. Jadi bukan kepada Musa dan Harun sungut-sungut kalian itu datang kepada kami, tapi itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ya, terus Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel,
Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Iya. Terus sampai ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, sudah. Itu terjadi atau enggak? Dan bersungut-sungut bahwa di Mesir itu makan daging dengan tambung, makan roti sampai kenyang. Tapi lalu Yesus janjikan, Tuhan janjikan untuk kasih orang roti dengan kasih orang daging itu tergenapi atau enggak? Tergenapi, saudara. Itu kalau saudara baca, itu tinggi apa sudah? Tinggi burung puyuh itu yang ditebarkan itu sekitar 2 hasta. 2 hasta itu berarti 1 hasta itu kan 45 cm. Berarti saudara sekitar 90 cm. Itu tinggi burung puyuh itu. Sejauh itu. Makanya mereka makan sampai, karena memang manusia rakus itu permintaan orang yang rakus, saudara, yang suka bersungut itu. Akhirnya makan di mulut belum selesai lagi, belum punya talama sudah akhirnya. Hal itulah, pada saat itulah manusia punya umur yang sebenarnya 100 tahun jadi berapa? 70, kalau kuat 80 tahun saja. Begitu, saudara. Jadi ini sangat penting sekali bagi saya. Jangan hidup dalam persungutan. Itu sangat tidak baik, saudara. Nah, kita sudah dengar atau tahu ciri-ciri orang-orang yang suka mendukakan Roh Kudus. Tidak akan diampuni dosanya. Makanya mari kita harus tahu diri dan mengetahui bahwa kita yang sudah bertobat dan lahir baru sungguh-sungguh, saudara, yang kekasih, kita adalah manusia roh. Saudara percaya bahwa saudara manusia roh? Mari kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Ya. jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Oke, saudara, sekali lagi, mari saudara, saya dan saudara ini adalah anak apa? Anak Allah. Roh Allah adalah Allah adalah roh. Dan kalau roh Allah ada dalam saudara dan saya percaya saudara juga anak Allah. Amin. Kalau saudara anak Allah, saudara harus jaga nama baik daripada Bapa saudara, yaitu Allah itu sendiri. Betul? Jaga baik. Sebab kalau umpama saya punya anak dan dia punya perbuatan tidak baik di luar, pasti orang salahkan siapa? Oh, sama sekali diri papa dan mama. Kan begitu? Betul toh? Kan saya betul. Coba. Kalau ketemu anak-anak berbuat baik di luar sana, pada akhirnya juga orang tua dipuji atau enggak? Oh, dia bapak itu pendeta kan, dan mama itu pendeta kan? Begitu. Amin. Amin. Ya, ini saudara hal-hal yang saudara, dan Roh Kudus itu pemateraian. Roh Kudus itu adalah, kalau saudara dapat itu, dia adalah materai dari semua janji Bapa yang saudara dan saya terima. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus itu. Sangat membutuhkan Roh Kudus itu, saudara. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 2 sampai 23, lalu Lukas pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 13. Oke, sudah itu nggak boleh baca lagi, Lukas itu nggak boleh baca.
Coba tolong bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Jadi saudara, Roh Kudus itu jaminan bagi saudara untuk saudara memperoleh semua janji Bapa. Makanya saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus jangan sampai saja di situ, tapi kalau bisa sampai meluber. Sebab kalau Roh Kudus itu sudah penuh dalam saudara punya jelas, dan saudara terbiarkan begitu, lama kelamaan kan air tidak mengurang. Kalau dia juga kurang, itu kotoran bisa mengendap di dalam atau enggak? Bisa mengendap. Tapi kalau dia setelah penuh dan terus sampai dia meluber, tumpah keluar. Bisa daun yang kering bisa jatuh, tapi dia harus daun juga terbuang. Amin. Debu juga terbuang dan tetap tinggal yang murni di hadapan Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini, dan saya percaya kita sangat membutuhkan Roh Kudus hari-hari terakhir ini. Kita tidak bisa main-main lagi. Ini sangat kita membutuhkan Roh Kudus. Yang pernah saya katakan bahwa orang dari Australia saja bisa datang untuk mendoakan orang supaya orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara, Tuhan juga berikan saya dan saudara puasa dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saudara akan tumpang tangan bagi orang supaya mereka yang membutuhkan Roh Kudus itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari tim musik maju ke depan, dan saya minta pendeta Rahel untuk pimpin ini. Dan kalau bisa saudara yang rindu Roh Kudus saudara, karena 10 hari kita sementara menunggu pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan saudara bosan-bosan untuk untuk meminta, karena Roh Kudus harus diminta. Minta dengan sungguh-sungguh. Seorang anak kalau dia minta sesuatu dari orang tuanya, jangan menjerit, dengan menangis, dengan sungguh-sungguh. Saudara, itu pasti orang tuanya kabulkan permintaannya. Berapapun permintaan pasti dikabulkan, diberikan oleh. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
rindu bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus lebih merindukan Engkau daripada Engkau merindukan Dia. Karena itu Dia yang mempunyai inisiatif untuk membangun fellowship persekutuan dengan kita. Tapi ingat Dia roh yang lemah lembut, Dia tidak suka memaksa.